Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Senang sekali saya menyambut teman-teman kembali untuk bergabung dalam online service GKY Gading Serpong Youth and Teens. Saya berharap dalam setiap ibadah online yang kita lakukan, kita boleh semua menyambut dengan penuh sukacita, dengan penuh kegairahan, karena kita boleh kembali bertemu dengan Tuhan, menyembah Dia, bahkan boleh dihibur, disegarkan melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji menyembah Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, biarlah Engkau yang disenangkan, dimuliakan melalui puji-pujian yang akan kami naikkan pada hari ini. Dan kami rindu ya Tuhan, biarlah sungguh firman Tuhan yang bersama-sama akan kami renungkan pada malam hari ini. Pada hari ini, siang ataupun pagi ya Tuhan, boleh menguatkan kami, boleh memotivasi kami, untuk kami boleh hidup menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Ya terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk beribadah pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari memuji Dia bersama-sama. Mari saat ini kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Kita mau naikkan setiap syukur kita kepada Dia. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk
Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta di dalam doa penuh dengan kepercayaan, kita akan mendapatkannya. Mari saat ini teman-teman, saya mengajak setiap kita mau datang berseru kepada Dia. Sebab hanya Dialah satu-satunya penolong di dalam hidup kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Dengan lembut kita katakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Teman-teman, saat ini kita mau mendoakan semua teman-teman kita, baik yang pemuda maupun remaja yang sedang kuliah dan sekolah. Di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi saat ini, mungkin banyak di antara kita yang merasakan jenuh. Kita berdoa supaya Tuhan yang menolong setiap kita, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kita untuk menjalani proses perkuliahan dan sekolah. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa menyerahkan untuk setiap kami yang sedang berkuliah maupun sekolah ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi saat ini ya Bapa, kiranya Engkau yang menolong setiap kami,
setiap kami yang berkuliah maupun sekolah via online ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kepada setiap kami. Engkau memberikan kami hikmat bijaksana untuk menjalani setiap proses perkuliahan dan sekolah ya Bapa. Tuhan yang menolong kami supaya kami bisa senantiasa mengandalkan Tuhan di saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga berdoa untuk penyebaran virus COVID-19 khususnya yang terjadi di Banten. Semakin hari kita melihat begitu banyak masyarakat yang dinyatakan positif. Kita berdoa biarlah masyarakat Banten bisa bekerja sama dengan pemerintahan daerah untuk bersama-sama lebih bijak untuk menjalani setiap aktivitas. Kita doakan untuk pemerintahan daerah, biarlah Tuhan yang memampukan mereka untuk menangani setiap kasus yang ada. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga datang menyerahkan untuk Banten ke dalam tangan kasih Tuhan. Untuk penyebaran virus COVID-19 yang semakin hari semakin banyak ya Bapa. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada masyarakat supaya setiap kami ya Bapa bisa dengan bijak untuk menjalani setiap aktivitas kami. Kami bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mematuhi setiap protokol kesehatan yang ada. Kami juga menyerahkan untuk pemerintahan daerah. Biarlah Tuhan Engkau memampukan mereka, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka untuk menangani setiap kasus ini. Tidak lupa juga kami juga berdoa Bapa untuk para dokter, suster yang berada pada garda terdepan. Engkau memberikan mereka kekuatan, Engkau memberikan mereka kesehatan, sukacita untuk melayani setiap pasien yang ada. Dan kami juga menyerahkan untuk masyarakat yang saat ini dinyatakan positif ya Bapa. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau memberikan mereka sukacita ya Bapa. Biarlah mereka senantiasa bisa mengandalkan Engkau di dalam hidup mereka. Mereka tidak berputus asa ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini menjadi seru dan doa kami. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oh, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari saat ini kita bersama-sama kita mau menyatukan hati kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami sekali lagi bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Jikalau hari ini kami boleh kembali beribadah di dalam rumah Tuhan, sekalipun kami ada masing-masing di rumah ataupun di apartemen kami, tapi kami bersyukur kami ada kesempatan untuk berjumpa kembali dengan Tuhan di dalam persekutuan yang indah bersama-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sendiri Tuhan, Engkau sendiri yang boleh berbicara kepada setiap kami di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman semuanya, apa kabarnya?
Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan bersama-sama kita merenungkan sebagian firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 44 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima dan Kejadian 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-27. Hari ini tema kita adalah bukan kecelakaan. Yesaya 44 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima, kemudian Kejadian 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakan ya buat kita semua. Tetapi sekarang dengarkanlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah aku pilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub dan hai Yesurun yang telah kupilih, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebutkan dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Kemudian di dalam Kejadian 1 ayat 26 hingga 27. Demikianlah firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Demikianlah sejauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, siapa di sini yang suka ya buat puzzle? Mungkin kalau sekarang udah gak suka, mungkin zaman-zaman kita masih kanak-kanak gitu ya. Mostly orang tua kita tuh beliin kita puzzle dengan alih-alih supaya kita bisa mengasah otak. Sama, saya juga punya anak gitu ya, namanya Ashley gitu ya. Jadi saya suka membelikan puzzle. Teman-teman, kalau Ashley dikasih puzzle-nya cuma 4 biji ya, kepingannya itu 4 biji atau 6 biji gitu ya. Wah, dia excited. Kenapa? Karena gampang ya, tinggal tempel-tempel jadi. Tapi ketika saya membelikannya gitu ya, yang lebih rumit, lebih banyak gitu ya, 50, 100 gitu ya, 100 kepingan, dia mulai frustasi teman-teman. Ya, ketika dia udah coba usaha gitu ya, dia buat tuh kepingan gitu ya, tapi kagak jadi-jadi. Langsung dia tinggalkan begitu saja ya. Nanti kemudian biasanya saya tanya, aduh Ashley kan belum jadi gitu ya, kenapa kamu tinggalin? Mami gak bisa katanya ya, udah dicoba-coba gak bisa. Teman-teman, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita juga melihat kehidupan ini layaknya kepingan-kepingan puzzle ya. Kita masih berada di tengah-tengah, kita belum tahu secara penuh kehidupan kita tuh akan seperti apa. Sehingga kadangkala ketika kita mendapati kepingan-kepingan yang tidak match satu dengan yang lainnya, kita merasa itu kok seperti ini ya, tidak sesuai gitu ya. Ketika kepingan demi kepingan kehidupan kita itu terlihat messy, kita menjadi marah, mungkin kita menjadi malas, kita menjadi sudahlah, hidup ini tiada artinya dan mungkin kita akan tinggalkan gitu ya. Tapi benarkah saudara bahwa saat ini adalah akhir daripada setiap kehidupan kita? Tentu bukan gitu ya. Sama halnya dalam kehidupan bangsa Israel yang tadi kita baca. Teman-teman, kalau kita lihat konteksnya, maka kita akan menemukan pada waktu itu bangsa Israel baru saja mengalami masa pembuangan yang luar biasa. Mereka merasa bahwa hidup mereka sudah tidak ada harganya lagi. Mereka merasa hidupnya tidak berarti. Hidup mereka tidak ada masa depan. Hidup mereka hancur berantakan. Tapi menarik sekali di dalam bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca, Tuhan itu mengingatkan kembali bahwa ada janji penyertaan Tuhan, bahwa janji yang Tuhan sudah katakan kepada Abraham itu tidak akan pernah Tuhan ingkari. Tuhan akan menepati janjinya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Sekalipun pada saat ini umat mengalami penderitaan yang luar biasa, mengalami ketidaknyamanan di dalam hidup mereka. Karena itu di ayat 3-4 dikatakan,
Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gundarusa di tepi sungai. Jelas sekali teman-teman, ini merupakan janji Tuhan bahwa Dia akan memberkati Abraham dan keturunannya. Dan itu berlaku bagi bangsa Israel dan kita semua. Bahkan di ayat yang kelima dikatakan dengan jelas, pada waktunya ketika Tuhan itu menyatakan janjinya, maka semua umat itu akan berkata, yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebutkan dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Saudara, mungkin ada pertanyaan di dalam hati kita. Bagaimana mungkin di tengah situasi setelah pembuangan itu kehidupan bangsa begitu aur-auran. Kehidupan kerohanian bangsa juga lagi berantakan. Bagaimana mungkin Tuhan mengingatkan lewat janjinya bahwa Dia akan menepati janjinya. Bahkan kesannya diberikan sebuah harapan, saudara. Saudara, kenapa Tuhan bisa yakin dengan pernyataannya? Karena Dialah yang menciptakan manusia itu adanya. Teman-teman, Dialah sang pencipta itu. Dia tahu persis jalan setiap kehidupan orang, termasuk bangsa Israel dan kita semua di tempat ini. Karena itu di ayat kedua dikatakan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Saudara, frasa from the womb atau dikatakan di dalam bahasa Indonesia dibentuk sejak dalam kandungan, itu sungguh menggambarkan bagaimana Tuhanlah yang merancangkan segalanya bagi umat manusia. Bahkan sebelum kita hadir di dalam dunia ini, Tuhan sudah mengetahui jalan-jalan kehidupan setiap kita. Karena itu ketika kita ada di dunia ini, itu bukan suatu kebetulan, teman-teman. Kita bukanlah rancangan kecelakaan. Mungkin ada banyak orang yang berkata, engkau hadir di sini, engkau ada di dalam dunia ini, itu sebuah kecelakaan. Tapi di mata Tuhan itu bukan kecelakaan, saudara. Tapi sungguh-sungguh Tuhan itu membentuk kita, dikatakan. Dia membentuk kita di dalam kandungan. Bahkan sebelum kita ada di dalam dunia ini, Tuhan sudah merancangkan yang terbaik buat setiap kita. Karena itu Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan demikian. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki, perempuan diciptakan mereka. Teman-teman, jelas sekali dikatakan bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah. Artinya kita adalah cerminan daripada Allah yang berbeda dari makhluk-makhluk lainnya di muka bumi ini. Saudara, kalau kita melihat di dalam tradisi Timur Tengah, maka hanyalah raja itu yang boleh digambarkan sebagai gambar dan rupa Allah. Rakyat biasa itu nggak pernah mungkin berani dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah. Karena itu adalah satu gelar yang luar biasa. Dan kita bersyukur, teman-teman. Kita melihat firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah. Kita adalah representatif Allah. Kita adalah wajah-wajah Allah di dalam dunia ini. Karena itu saudara, kita begitu berharga di matanya. Bahkan begitu Tuhan menghargai kita, menganggap kita berharga ketika manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa. Dan kita semua itu berdosa di mata Allah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan menyatakan keselamatannya lewat Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk menebus kita semua. Teman-teman, kita melihat bagaimana mungkin Allah yang begitu mengasihi kita mungkin meninggalkan kita.
Dia begitu mengasihi kita sehingga dia memberikan nyawanya buat kita semua. Karena itu seharusnya teman-teman kita melihat hidup ini sebagai sesuatu yang sangat berharga. Karena firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa kita adalah gambar rupa Allah yang berharga di mata Allah. Karena itu paling tidak teman-teman, ada dua hal yang perlu kita ingat dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu kita harus menghargai hidup ini dengan cara kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Teman-teman, kalau kita mau jujur gitu ya, seringkali kita sulit mensyukuri hidup ini ketika kita terus compare dengan orang-orang tuh yang lebih di atas kita. Jarang kita compare itu dengan orang-orang yang di bawah gitu ya. Jauh lebih kita lihatnya jauh lebih di bawah kita. Kita selalu mengcompare segala sesuatu yang kita lihat, oh itu kelebihan orang. Sedangkan ketika kita berhadapan dengan kekurangan kita gitu ya, kita langsung down. Sehingga menjadi sulit sekali kita tuh mengucap syukur. Teman-teman, tapi kalau kita melihat karya Kristus di atas kayu salib, bahkan kita yang sebenarnya tidak layak ini, tidak berharga ini, pantas untuk dimusnahkan. Tapi Tuhan mau rela menebus kita. Bukankah seharusnya kita juga menganggap hidup ini, keberadaan kita itu berharga bagi setiap kita. Teman-teman, kita gak bisa memungkiri bahwa setiap kita pasti ada kelemahan, kelebihan. Gak ada semua orang tuh 100% semuanya tidak ada kekurangannya. Pasti ada kekurangannya. Tetapi bagaimana kita melihat kekurangan itu yang penting. Kalau kita melulu terus menerus kita terjebak gitu ya, atau kita terfokus pada kekurangan sehingga kita menjadi tidak bisa mensyukuri hidup ini, sangat disayangkan. Anugerah Tuhan yang begitu luar biasa telah menyelamatkan itu menjadi sia-sia. Tetapi kalau kita mau melihat bahwa kekurangan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu menjadi satu bagian dalam hidup kita. Untuk kita selalu mengingat bahwa kita adalah manusia terbatas. Kita membutuhkan Tuhan. Membuat kita sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Justru itu jauh menjadi indah di mata Tuhan. Contohnya siapa saudara? Saudara, kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, pada saat itu kita tahu dengan betul Rasul Paulus itu mengalami yang namanya duri di dalam daging. Kemudian Rasul Paulus itu berkata kepada Tuhan, dia dikatakan di ayat ke-8, 2 Korintus 12 ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Menarik jawaban Tuhan. Ketika Rasul Paulus minta ya duri dalam daging yang dianggap itu kekurangan, kelemahan gitu ya, di dalam hidupnya, dia minta Tuhan ambil itu daripadanya. Tuhan berkata demikian, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungiku. Saudara, menarik sekali. Ketika Rasul Paulus mendapati ada kelemahan di dalam hidupnya, dia tidak terpaku. Walaupun ada saat-saat di mana dia mungkin down, dia merasa, Tuhan, kenapa Engkau izinkan aku memiliki duri di dalam daging ini? Tidak bisakah Engkau mencabutnya? Bukankah itu hal yang mudah bagi Tuhan untuk mencabutnya? Tapi di situ menarik sekali, Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan menarik sekali Rasul Paulus berkata di end-nya gitu ya. Justru disitulah dia mensyukuri Tuhan mengizinkan ada duri di dalam dagingnya. Karena disitulah dia menyadari bahwa dia akan selalu dengan mengingat duri ada dalam dagingnya. Dia tidak bermegah diri. Melainkan dia menjadi orang yang rendah hati, selalu bersandar kepada Tuhan. Teman-teman, pertanyaannya, adakah ketika kita melihat ada kelemahan atau bakal kegagalan di dalam hidup kita, bisakah kita melihat hal itu dari kacamata perspektif yang lebih baik? Perspektif Allah di mana Allah izinkan itu kadangkala untuk membuat kita semakin lebih baik lagi, menjadi pribadi-pribadi yang lebih memuliakan Tuhan, pribadi-pribadi yang semakin bersandar bergantung penuh kepada Tuhan. Teman-teman, kebayang gak kalau kita gak punya kekurangan, kelemahan sedikit pun, akan jadi apakah kita hari ini?
Jangankan saudara kita sempurna 100%. Berapa banyak kita lihat para filsuf-filsuf, para peneliti yang otaknya luar biasa, bahkan dia bisa dikatakan mengawetkan ya orang yang sudah mati gitu ya. Dan dengan penelitian-penelitian tertentu bahkan dikatakan sudah bisa mengkloning manusia walaupun belum sesempurna gitu ya, sesuai dengan apa yang Tuhan ciptakan. Berapa sering mereka akhirnya menjadi sombong dan mengagung-agungkan akal budi mereka, pengetahuan mereka. Mereka lupa bahwa ketika mereka memiliki pengetahuan itu, mereka punya kepandaian yang luar biasa. Itu pun anugerah Tuhan semata-mata. Saudara, kadang-kadang kelemahan, kegagalan dalam hidup ini Tuhan izinkan untuk kita boleh semakin dekat dengannya. Tapi seringkali justru hal itu membuat kita justru jauh daripada Tuhan dan mulai mempertanyakan, kenapa aku bisa Tuhan izinkan seperti ini. Teman-teman, di dalam sebuah kisah di dalam buku Max Lucado menarik sekali diceritakan tentang perkampungan anak-anak atau boneka-boneka kayu yang dikenal saudara dengan sebutan perkampungan Wemix. Saudara, di dalam perkampungan Wemix itu terdiri dari boneka-boneka kayu gitu yang dibuat oleh seorang yang bernama Eli. Jadi Eli ini yang pembuat boneka-boneka itu. Dan boneka-boneka itu hidup seperti layaknya manusia gitu ya. Mereka masing-masing punya kelemahan, punya kelebihan. Menarik sekali, Wemix ini di dalam perkampungan Wemix ini punya standar, punya sebuah penilaian teman-teman. Jadi kalau Wemix-nya itu pandai gitu ya, dilihat pandai, terus tampan parasnya, cantik parasnya gitu ya. Mereka langsung dikasih bintang ya, di dalam tubuhnya tuh ditempelin bintang, stiker-stiker. Tapi teman-teman, kalau si Wemix ini menurut penilaian masyarakat gitu ya, para Wemix itu, aduh ini mah bodoh gitu ya. Terus udah gitu jelek gitu ya, mungkin gak bagus gitu ya, gak sesuai standar mereka. Mereka dikasih warna bintik-bintik hitam ya di dalam tubuhnya. Singkat cerita teman-teman, ada satu boneka kayu bernama Pancinello ya. Si Pancinello ini teman-teman kesian banget gitu ya. Dia udah berusaha sebaik mungkin gitu ya, tapi dia selalu mendapatkan bintik hitam di dalam tubuhnya gitu ya. Dari penilaian orang-orang di sekelilingnya, dia tuh selalu dikasih stiker yang hitam itu. Dia pingin banget, dia katakan ya, aduh aku tuh pingin punya stiker tuh bintang gitu ya. Kok tapi gak pernah gitu ya. Sampai satu ketika teman-teman ada seorang boneka gitu ya, ini dari luar ya, dari luar perkampungan si Wemix ini datang, namanya si Lucia. Teman-teman, Lucia ini datang ke perkampungan Wemix ini dan ketemu sama si Pancinello ini. Pancinello ini surprise gitu ya. Kenapa surprise? Karena si Lucia ini gak punya stiker. Ya, kalau di perkampungan itu kan ada stiker. Pokoknya setiap orang tuh punya stiker. Entah itu dapat bintang atau stikernya itu dapat yang stiker bintik hitam itu. Tapi si Lucia ini nggak punya stiker itu. Jadi si Pancinello ini tanya, Lucia, kok kamu bisa ya nggak punya stiker apapun di dalam tubuh kamu? Terus si Lucia bilang begini, iya karena aku tuh selalu setiap kali aku down gitu ya, aku selalu datang ke si Eli, pembuat boneka kayu ya yang tadi. Lalu dia bilang kalau kamu mau nggak ada stiker, kamu datang deh ke si Eli katanya ya. Dia adanya tinggalnya di perbukitan. Wah, si Pancinello semangat 45 ya. Langsung dia pergi ke si Eli. Dia tanya, Eli apa rahasianya sih sampai si Lucia itu gitu ya nggak punya stiker di dalam tubuhnya? Aku juga mau kayak si Lucia itu gitu. Lalu si Eli ngomong, Lucia tuh gak punya stiker karena dia jauh lebih mendengarkan apa yang saya katakan dibanding orang lain yang katakan. Sehingga setiap kali orang lain mengatakan hal-hal yang buruk tentangnya, stiker yang selalu ditempelkan itu akan terjatuh. Karena dia tidak peduli, karena dia jauh lebih peduli kepada apa yang diomongkan oleh Eli sang penciptanya. Teman-teman, seharusnya ini jugalah yang kita miliki setiap orang-orang yang telah diciptakan oleh Tuhan. Kita seharusnya teman-teman, kita jauh lebih memikirkan, lebih dengar apa yang dikatakan pencipta kita.
Dia katakan kita ini berharga loh teman-teman. Oleh karena dikatakan, oleh karena kita ini berharga di mata Tuhan, maka Tuhan menyatakan kasih-Nya lewat karya keselamatan Yesus Kristus yang telah menebus kita. Oleh karena engkau berharga di mataku. Tapi seringkali kita jatuh kepada penilaian orang lain. Kita lebih memikirkan apa yang dikatakan orang lain. Kita jarang sekali baca firman Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan tentang kita. Kita terlalu sibuk ingin menyenangkan atau ingin sekali menyesuaikan dengan penilaian-penilaian orang lain. Menurut penilaian manusia yang seringkali itu belum bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu hari ini kita boleh kembali mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang berharga yang diciptakan oleh Tuhan. Seharusnya kita menghargai dan mensyukuri apa yang kita miliki dalam hidup ini. Yang kedua, yaitu kita melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu di dalam proses pembentukan Allah. Teman-teman, ketika Lause mempersiapkan bagian ini, Lause teringat akan kisah Yusuf. Lause percaya kita semua gitu ya, sudah hafal dengan kisah Yusuf. Bagaimana Yusuf ini adalah orang yang paling tragis kalau dikatakan ya. Dia diiriin oleh saudara-saudaranya sehingga akhirnya dia dijual dengan harga 20 sikal perak kepada orang Ismail. Gak sampai di situ gitu ya. Dia dijadikan budak dan ketika dia sudah lumayan gitu ya, malah dia difitnah oleh istri Potifar sehingga dia harus masuk ke dalam penjara. Hidupnya terus bertubi-tubi, bahkan ketika dia membantu gitu ya, salah satu di dalam penjara gitu ya, untuk dia menjelaskan tentang mimpinya, terus dia bilang tolong ya nanti inget ya sama raja gitu ya, kalau aku nih yang telah membantu. Dia juga bahkan dilupakan. Jadi kalau kita lihat kepingan-kepingan kehidupan daripada Yusuf ini bukanlah kepingan yang bagus teman-teman. Kisah kita katakan kepingan-kepingan yang tanpa harapan, kepingan-kepingan gak ada yang indah-indahnya. Bahkan kalau ditanya mau gak kita jadi Yusuf, siapa yang mau gitu ya, gak ada yang mau jadi Yusuf. Tapi menarik sekali teman-teman, ketika kita melihat story atau cerita daripada Yusuf gitu ya, di akhir di dalam bagian gitu ya, Kejadian 50 ayat 20, ketika dia akhirnya berhasil gitu ya, dia dipercayakan menjadi salah satu gitu ya kepercayaan di Mesir saudara. Ketika dia sudah menjadi orang saudara dan bertemu dengan saudara-saudaranya, dia berkata seperti ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekakan-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Perhatikan dikatakan gini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Teman-teman, kita lihat iman daripada Yusuf. Kepingan-kepingan yang dia harus lalui di dalam hidupnya bukanlah kepingan yang mudah. Hidupnya begitu setengah mati, saudara. Mengalami jatuh bangun. Tapi di akhir ketika dia bertemu dengan saudara-saudara yang telah menjualnya, dia tidak marah, dia tidak mendendam. Bahkan dia katakan, engkau merekakan yang jahat, tetapi Allah merekakan kebaikan. Artinya apa? Dia punya iman teman-teman. Dia beriman teman-teman. Bahwa sekalipun hidupnya melewati begitu banyak pencobaan, pergumulan dalam hidupnya. Tapi dia percaya ada rancangan Tuhan yang terbaik buat hidupnya. Pertanyaannya di setiap kita di tempat ini. Adakah kita masih mempercayai ada rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita? Sekalipun saat ini kita mengalami penderitaan, pergumulan, bahkan kita melihat hidup kita begitu messy gitu ya, begitu gak ada bagus-bagusnya. Masihkah engkau percaya saat ini Tuhan sedang menenun sebuah perjalanan yang indah buat setiap kita? Masihkah engkau percaya ada rancangan yang terbaik yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Bahkan dia mampu mengubah kehidupan kita yang kita lihat gak ada bagus-bagusnya teman-teman.
tetapi menjadi indah di mata Tuhan. Teman-teman, ketika saya kembali mengingat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan saya teringat beberapa tahun yang lalu, bahkan puluhan tahun yang lalu. Bagaimana mungkin saya juga tidak jauh berbeda dari sebagian anak-anak muda di tempat ini. Kita yang lahir bukan daripada keluarga yang sempurna, kita lahir dari keluarga yang broken home. Mungkin ada saat-saatnya di mana kita merasa, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya lahir di dalam keluarga yang demikian? Mungkin ketika saya kembali di beberapa tahun yang lalu gitu ya, ketika saya sekolah, saya pun bukan orang-orang yang maksudnya golongan-golongan populer, enggak sama sekali, teman-teman. Bahkan saya ingat sekali ya, ada satu kejadian yang sangat miris. Saya itu di kelas 1 atau 2 SD gitu ya. Ketika saya lagi duduk di paling belakang gitu ya, tiba-tiba guru saya nanya begini, bayangin ya, kelas 2 SD, bener-bener 2 SD itu, saya lagi duduk di belakang, tiba-tiba ada satu guru itu panggil gitu ya, hei kamu yang duduk di belakang gitu ya. Oh terus udah gitu saya gitu ya, siapa nama kamu? Kebayang ya, udah 2 SD itu guru sudah ngajar saya dari kelas 1 kelas 2. Itu guru nanya, siapa nama kamu? Aduh saudara, ketika ditanya begitu ya dek saya. Ya ampun, guru saya sendiri aja gak tahu siapa saya. Artinya apa? Keberadaan saya pun gak ada yang peduli, teman-teman. Ada masa-masa di mana saya pun bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ya Tuhan izinkan tuh saya tuh hidup kayak begini gitu. Saya juga gak mau diciptakan seperti ini gitu ya. Udah keluarga aur-auran gitu ya. Terus orang juga gak notice saya, gak ada yang peduli gitu. Ada masa-masa di mana saya juga mengalami down, teman-teman. Tapi kalau hari ini saya melihat bagaimana Tuhan itu bekerja luar biasa dalam kehidupan saya, bahkan mampu mengubah saya menjadi seorang hamba Tuhan seperti hari ini. Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Dulu mungkin saya gak bisa melihat hal itu, teman-teman. Bahkan ada pernah di dalam satu titik kehidupan saya pernah udah capek, udah desperate dengan hidup ini gitu ya. Saya ingin mengakhiri hidup ini aja. Tapi saya bisa melihat bagaimana tangan Tuhan yang selalu menopang kehidupan saya. Hingga akhirnya saya bisa ada di tengah-tengah teman-teman. Percayakah engkau Tuhan mampu mengubah kehidupanmu? Ketika engkau sungguh-sungguh mau menyerahkan hidupmu sepenuhnya dipakai oleh Tuhan. Ketika engkau mau sungguh-sungguh meletakkan seluruh kelebihan kelemahanmu di tangan Tuhan untuk dipakai, dibentuk oleh Tuhan. Semakin hari semakin serupanya. Percayalah, pasti ada rancangan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Teman-teman, Lauser rindu setiap kita di tengah-tengah pergumulan persoalan kita, bahkan di tengah mungkin ketidaknyamanan kita, baik itu dari diri kita sendiri maupun penilaian orang lain, maupun situasi kondisi yang membuat kita tidak nyaman ini. Lauser rindu kita boleh datang kepada Tuhan Sang Pencipta itu. Dia tahu segalanya. Dia tahu dari awal bagaimana dia menciptakan kita. Bahkan dia tahu akhir daripada segala kehidupan kita. Maukah kita memohon anugerahnya untuk kita boleh memahami setiap jalan-jalan yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Dan belajar percaya selalu ada rancangan Tuhan yang terbaik buat anak-anaknya. Bahkan ketika kita melihat ada orang-orang yang jahat mungkin di dalam hidup kita, yang ingin menjatuhkan, menghancurkan kita. Ketika kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan mengubah itu semua. Tuhan akan menolong setiap kita melewati masa-masa kelam itu. Justru kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Menjadi kesaksian hidup di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya. Mereka bisa melihat. Sekalipun kita mengalami begitu banyak badai percobaan di dalam kehidupan kita, tetapi kita masih bisa tetap setia, percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Dia begitu mengasihi kita. Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya.
supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sekali lagi bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Jikalau kami adalah orang-orang yang tidak layak ini, orang-orang yang seharusnya pantas untuk dimusnahkan, tetapi justru kepada orang yang demikian Tuhan menunjukkan kasih setianya. Bahkan Tuhan mau mati buat kami orang-orang yang berdosa ini. Tapi seringkali Tuhan kami tidak pernah menghargai anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Bahkan seringkali kami terlalu terpaku kepada kelemahan kekurangan kami sehingga kami tidak bisa mensyukurinya. Bahkan ketika kami melihat kepingan-kepingan kehidupan kami yang begitu messy adanya, begitu kami melihat kepingan-kepingan yang belum benar Tuhan, satu dengan yang lainnya tidak match satu dengan yang lainnya, bahkan tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, kami menjadi marah kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Sesungguhnya kami adalah manusia yang begitu terbatas, tidak mengerti jalan-jalan Tuhan. Bahkan kami tidak mengerti apa yang menjadi akhir daripada kehidupan kami. Biar ajarkan kami Tuhan untuk kami selalu mau untuk boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, kami boleh belajar lebih lagi Tuhan, untuk boleh sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya ada rancangan Tuhan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kau jauh lebih tahu apa yang dialami anak-anak muda Tuhan saat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang berturut acara di dalamnya, Tuhan yang menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya percaya melalui firman Tuhan yang kita dengarkan bersama, kita kembali dikuatkan, disegarkan kembali. Karena kita adalah buatan Allah, ada dalam rancangannya Allah yang begitu indah dan mulia. Oleh sebab itu, baik saya dan teman-teman semua, kita semua bukanlah kecelakaan, tapi kita semua ada dalam rancangan ajaibnya Tuhan. Oleh sebab itu, sekalipun saat ini situasi yang berat sedang menimpa kita, sekali lagi ingatlah bahwa Tuhan menciptakan kita dengan mulia dan kita ada dalam rancangan Allah yang mulia. Teman-teman semua, biarlah sungguh firman Tuhan ini tidak hanya kita dengarkan, tapi biarlah kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Saya juga mengajak teman-teman semua untuk memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di samping saya. Dan mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan satu lagi, ada pengumuman yang sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apa itu? Bahwa tanggal 3 dan 10 Oktober nanti, gereja kita akan mengadakan seminar yang sangat bagus untuk menambah pengetahuan kita, menambah spiritualitas kita semakin lebih baik. Dan biarlah mungkin ini juga merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering kita tanyakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu saya mengajak teman-teman semua untuk ikut dalam seminar ini dan segera daftarkan diri kalian. Baik teman-teman semua, terima kasih untuk hari ini kita bersama-sama telah mengikuti online service. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur melalui firman Tuhan yang indah, kami semua diingatkan kembali bahwa kami ada dalam rancangan Allah yang begitu indah, begitu mulia. Sekalipun ya Tuhan, mungkin kehidupan kami saat ini bukan kehidupan yang ideal, kehidupan yang kami inginkan, atau jauh dari dikatakan baik ya Tuhan. Tapi satu hal yang menjadi penghiburan kami, bahwa Engkau Allah menciptakan kami dengan sempurna, menciptakan kami dengan rancangan yang mulia. Dan kami bersyukur ya Tuhan, apapun yang kami lewati, kami melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Dan kami serahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Kau Allah yang terus bersama kami. Dan biarlah hidup kami selagi kami masih muda, kami boleh mempersembahkannya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi teman-teman semua. God bless you.